Bapa, kami pun akan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, supaya lebih mudah kami terapkan dalam hidup kami sehari-harinya. Juga dapat kami beritakan ulang dengan tepat kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ini sudah merah-merah dalam rangka apa ini? Oh, Imleknya kapan? Udah di iya, pengurusnya begitu aktif ya, kreatif. Saya akan berkhotbah didasarkan pada surat Kolose pasal 3 ayat 15. Saya akan berkhotbah dengan judul pribadi yang pandai bersyukur. Didasarkan pada surat Kolose pasal 3 ayat 15 dengan judul pribadi yang pandai bersyukur. Demikian bunyinya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Ini adalah pesan dari Rasul Paulus ya Bapak Ibu kepada warga gereja di Kolose, supaya mereka itu memahami tujuan dari kekristenan mereka, untuk apa mereka itu menjadi murid-murid Kristus. Di sini disebut tadinya mereka dari luar, tetapi disatukan menjadi satu di dalam Kristus, atau menjadi akhir kalimat pertama satu tubuh. Satu tubuh di sini adalah satu tubuh dalam Kristus, gereja. Istilah gereja juga adalah maksudnya body of Christ, tubuh Kristus. Dan setiap orang percaya itu menjadi anggotanya. Seperti tubuh, lihat ya, ada apa saja itu. Ada tangan. Nah, barangkali kawanku yang sebelah sini tangan, lalu ibu di sini kaki, lalu mungkin saya ekor kalau itu hewan, lalu kalau manusia mata, hidung, semua adalah anggota tubuh Kristus, disatukan. Kepalanya adalah Kristus. Kepala gereja itu adalah Kristus. Jadi hidup dalam tuntunan Kristus. Nah, tanda bahwa mereka ini sudah memahaminya, mereka itu penuh dengan syukur. Jangan suka bersungut-sungut lagi. Ibarat lainnya pohon. Pohon itu ada akarnya, ada badannya, batangnya, ranting-rantingnya. Kalau pohon itu, ini pohon buah ya, bukan pohon hiasan. Kalau pohon sudah dewasa, apa yang dikeluarkan? Buah. Nah, buah dari kekristenan itu adalah bersyukurlah. Lihat ayat ini. Dan bersyukurlah. Akhir dari perjalanan kita mengiring Kristus adalah ada syukur. Kalau hari ini kita berbuah, berarti kita akan bersyukur. Besok kita berbuah, berarti kita bersyukur. Kalau orang belum bersyukur, itu berarti dia belum memahami karya Kristus dalam hidupnya. Kalau kita renung-renungnya, semua adalah kasih karunia, maka semua kita harus syukuri. Memang kita tentu pernah bersyukur, tetapi sekedar bersyukur tidak lantas disebut sudah pandai bersyukur. Siapa bilang kita tidak pernah bersyukur? Kita pernah bersyukur. Tapi kalau kita bersyukurnya sekali-sekali, tidak selalu, belum pandai bersyukur. Ibarat orang tuh sekolah,
Dipelajari tidak segala pelajarannya. Misalnya matematika. Matematika itu ada nggak soal yang mudah? Ada ya, tapi ada juga ada yang sulit. Nah, kalau kita hanya mengerjakan yang mudah saja, yang sulit kita angkat tangan, tinggalin, itu sudah pandai belum? Belum. Begitulah soal bersyukur ini. Kalau kita hanya ini kita syukuri, itu enggak. Nanti kita bersyukur, tapi lain waktu enggak. Yang mudah-mudah kita syukuri, yang susah-susah enggak, belum pandai. Kalau orang pandai bersyukur, semua soal dia ada, dia syukuri. Nah, apakah kita ini mau menjadi sekedar bisa bersyukur saja kah, atau mau disebut pandai bersyukur? Kalau kita pandai bersyukur, apapun kita syukuri. Kita ingat Tuhan berkarya. Jadi ajakannya di sini Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dikasihi Tuhan, adalah kita seharusnya menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Yang menjadi pertanyaan supaya ada catatan bagi kita, dan konkret ucapan syukur kita adalah apa sajakah yang seharusnya kita pandai syukuri. Ya, kalau bicara tadi apa saja, semuanya ya. Tetapi karena keterbatasan saya menguraikannya, paling tidak dapatlah diwakilkan pada 4 hal umum. Yang pertama, kita pandai mensyukuri kecukupan yang diberikan Tuhan. Yang kedua, kita pandai mensyukuri keluarga yang dikaruniakan Tuhan. Yang ketiga, kita pandai mensyukuri kesulitan yang diizinkan Tuhan. Dan yang keempat, kita pandai mensyukuri keselamatan yang disediakan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu adalah kita pandai mensyukuri kecukupan yang diberikan Tuhan. Kalau kita ada makanan, minuman, pakaian, tempat berteduh, bahkan kita punya uang, bisa jajan, bisa kepengen ini kebeli, mau ke sana bisa pergi, itu semua adalah sebenarnya Tuhan yang sediakan. Amin. Adapun pekerjaan, kebaikan orang lain, itu semua sarana saja. Coba lihat ya, di dunia ini semua orang bekerja enggak setiap hari? Belum tentu. Tapi setiap hari makan enggak? Ya itulah. Kita memang perlu bekerja, tapi tidak selalu kita dapat bekerja. Karena banyak faktor bagaimana kita tidak dapat bekerja. Maaf nih, kita lagi sakit, atau orderan lagi kosong. Apakah dengan demikian Tuhan gak pelihara kita lagi? Tuhan pelihara kita melalui cara lain. Yang salah paham, saya tidak mengajak Bapak Ibu jadi malas kerja. Pada umumnya Tuhan memberkati kita lewat pekerjaan, tapi ada satu saat di mana kita tidak dapat bekerja. Kita lagi sakit katanya, atau betul-betul situasi lagi sulit. Siapa yang memberkati kita tetap? Tuhan. Nanti Tuhan gerakanlah orang-orang, misalnya anak lihat orang tuanya, orang tua lihat anaknya, kakak lihat adiknya, si sosok bantu sosoknya, si Eda bantu Edanya, si lain bantu lainnya. Itu semua adalah kegerakan dari Tuhan. Coba Bapak Ibu, pernah Anda membeli dagangan seseorang padahal Anda tidak butuh? Dengan catatan bukan mau pamer, bukan karena sok ya. Pernah Anda? Padahal waktu kita lihat dagangannya, aduh, sebenarnya kita nggak butuh juga ya dagangannya gitu deh, bukannya menghina, tapi kok kita beli juga ya. Ingat, tidak butuh, bukan untuk pamer, bukan karena sok. Kok bisa ya kita beli juga? Itulah kegerakan dari itu. Nah sekarang kita balik, kenapa dagangan kita laku? Jangan bilang, oh ya terang aja om, dagangan saya kan the best, harga termurah, kualitas paling bagus. Ya jangan sombong.
Kan cuma saya yang dagang begini di sini, nggak ada yang lain lagi. Terang aja dicari. Jangan gitu. Belum tentu orang beli dagangan kita karena dia itu cara-cara Tuhan di luar kemampuan kita. Banyak perkara Tuhan kerjakan dalam hidup kita supaya kita ada cukup. Memang Tuhan itu sudah ingatkan ya, manusia butuh makanan. Maka Tuhan siapkan semua persediaan. Coba lihat secara umum setelah manusia diciptakan, Kejadian 1 ayat 29. Kejadian 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Di mana saja? Di mana saja? Hanya di satu kota? Di seluruh dunia ada berkat bagi kita karena Tuhan sudah ciptakan kita, dia bertanggung jawab. Makanya kita jangan sor-sorin kerjaan kita, perusahaan kita. Tuhanlah yang memberkati sehingga kita ada kecukupan. Maka jangan kita takut kalau kita tidak ada pekerjaan. Jangan ngeri. Yang kita nggak boleh adalah jangan nggak punya semangat kerja. Itu yang nggak boleh. Tapi soal punya pekerjaan nggak punya pekerjaan itu nomor 2. Dan selalu kita ini ada pekerjaan, tapi kita harus selalu punya semangat kerja. Itu bedanya. Nah, Tuhanlah yang memberkati kita. Dan bisa jadi kita kerja nggak dibayar orang, betul gak? Jangan marah. Yang penting kita sudah lakukan pekerjaan kita. Tuhan tahu, dia lihat dari dia lihat, cepuain anak gua ya, gua babat habis. Makanya kita tidak usah berseteru demi makanan minuman. Kalau kurang minta sama siapa? Tuhan. Ada persediaan. Memang dalam hidup ini suka ada yang curang juga ya. Dulu saya jadi teringat saja waktu kita masih anak-anak. Kami punya mama itu anak-anaknya 9. Mama saya itu ceritanya 16 kali mengandung, 12 kali melahirkan, yang dapat hidup normal 9. Mama yang hebat. Semua dirawat di sini. Jadi kadang kita ini ya berebut ini, berebut itu. Nah, saya ini paling kecil orangnya. Jadi kadang suka kalah gesit itu. Yuk kok bisa. Saya mulai dah marah. Mama ini ngedeketin apa? Setengah. Mama masih ada buat kamu. Itulah mama. Kalau bapakmu yang di bumi ini saja tahu pemberian yang baik kepada anak-anaknya, anak mamanya baik kepada anak-anaknya, apalagi bapakmu yang di surga. Jangan kita ini gue balas lo ya, tetangga gue hajar lo ya, gue bunuh lo ya, gue sika, gue bakar rumahnya ya, gue lempar kacanya ya, gue kempesin lubangnya lo entar lo. Pendeta jangan suka gitu. Maksud saya jangan suka kita pikir-pikir mau balas orang. Kita minta sama siapa? Berkat Tuhan. Berkati. Tuhan akan memberkati dengan limpah. Makanya kita beritahu kepada anak-anak kita, ini berkat Tuhan. Syukuri. Ibu-ibu suka dapat gaji dari suami barangkali ya, untuk diatur. Betul? Jangan suka kita menghakimi lalu bilang udah tahu nih isinya kurang. Kita kan udah pintar mirip gitu ya. Ini mau warna hijau nih. Atau tebel nih. Atau jangan suka gitu. Kita bersyukur saja dulu, betul? 5 ketur roti, 2 ekor ikan, kalau didoain, ditatang di atas, bilangnya Pak Tuhan, aku Tuhan lipat gandakan aja.
Dan kecukupan itu bukan hanya kalau banyak pemasukan, tapi juga kalau semakin sedikit pengeluaran. Katakanlah kita banyak dapat, tapi itu pecah, itu ketabrak, ini sakit, ya urusan deh. Maka dalam Alkitab ada namanya belalang usir semua. Jadi kalau kita ini menghitung berkat Tuhan, bukan hanya pemasukannya saja yang banyak, tapi pengeluaran juga ditahan tuh. Gak jadi. Anak bandel gak jadi handphone hilang gak jadi jadi kita gak urusan. Betul? Itu di atas musim hujan, mau bocor gak jadi bocor. Gimana caranya pendeta? Mau bocor gak jadi bocor? Ada. Suatu ketika rumah itu kok kalau udah musim hujan bocor, orangnya udah tahu, siap-siap dan dikadang. Mana ember? Kok nggak bocor-bocor? Hujan deras. Apa yang terjadi? Semalam mamanya doa, Tuhan, kalau toh hujan pokoknya naik nggak mau bocor. Padahal ya memang biasa emang udah hujan bocor, emang tuh rumah bocor. Apa yang terjadi? Penasaran orang, wih, ajaibannya. Ya itu juga ajaib. Dia naik ke atas, dia lihat apa? Ada plastik tebal, entah kenapa melayang begitu, jatuh dari tetangga punya rumah lebih tinggi, jatuh di situ, ketutuplah ini yang bocor ini. Pantesan katanya Tuhan tuh. Jadi kita mesti pandai bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, cukup setuju? Kita jangan suka bersungut-sungut, ribut, berantem. Pandang pada Tuhan. Kalau kurang, Bapak berkatin aku, cukupin aku. Tuhanlah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu Tuhan, Yehova Rohi. Tuhan adalah gembalaku. Yehova Yireh, Tuhan adalah yang menyediakan. Yehova Rafa, Tuhan menyembuhkan. Itu Tuhan ajaib. Anak-anak kami baru selesai sekolah ya. Dulu waktu mereka mau sekolah itu, gimana ya anak-anak ini? Saya kepengen sekali mereka belajar firman yang fokus, juga belajar pelayanan yang sungguh. Nah kami keluarga pendeta ya, saya nggak tahu yang lain-lain. Saya pikirin anak-anak ini mau nggak ya? Kita dua. Terus Tuhan buka jalan. Mereka itu sekolah di namanya Portland Bible College, Oregon. Biayanya anak kita sanggup. Hitung. Tapi kok ada kegerakan gitu ya? Udah jangan takut. Terus Tuhan bilang, kamu mau Paul? Kata Tuhan, ya mau aja. Terus saya tanya mereka, lu mau pada? Ya mau katanya. Ya udah, kita sama-sama mau. Kita bergandengan tangan. Nah, 4 tahun tuh mereka, dua-dua. Karena si Ramos laki-laki, si adiknya itu perempuan namanya Labana. Itu dua-dua, mereka tuh beda 11 bulan. Sehingga mereka TK sama-sama, lulus SMA sama-sama. Berduaan itu, masuk seminari di sana, masuk asrama di sana. Nah, bulan Mei yang lalu selesai itu dua-dua. Terus kita lihat aneh ya, kok kita tuh seperti nggak keluarin apa-apa gitu. Jangan salah paham, bukan semua serba mudah, tapi ada aja. Saya juga dulu begitu tuh. Saya mau studi di Amerika ya, terus dapat beasiswa. Udah di sana, makannya di mana?
Sekolah sih yang bayarin. Makannya gimana? Kalau kita makan tuh selalu ngitung ke rupiah. Jadi dibeli nih. Pas suatu ketika saya masuk tuh ke gereja satu gereja. Ya kalau saya kan lama di Tangerang. Maaf ya, ini istilah kami biasanya tidak berlaku untuk semua. Jadi kalau kita mah di sana, kalau ibu-ibu tua kan atau sudah usia kita panggil cim gitu ya. Nah ini ada cim-cim Korea atau enggak? Kalau cim Korea, ya itu istilah saya sendiri. Saya kalau panggil cim gitu, itu jangan pikir kita ngerendahin, malah kita hormat. Kalau kita orang Tangerang begitu, cim gitu ya, cek gitu ya. Nah terus di sana itu ada seorang ibu, itu padahal jauh loh. Ya kan ya namanya orang asing gitu ya, nggak terlalu berani ngeliat-liat ke sana kemari. Dia lihat saya dari jauh, dia matiin aja. Terus mau pulang, dia tepok saya, bukan tepok mau apa ya, young man, come here. Terus dia kasih saya uang, tau nggak? Dia bilang apa? Pokoknya pesannya begini nih jelas. Kamu jangan takut beli sesuatu. Kamu makan aja beli. Nih, saya kasih uang. Kok dia tahu ya? Saya malaikat apa bukan tuh ya? Saya sengaja agak begitu. Saya liatin lagi dia ngilang lagi. Cuma masih ada biasa, dia punya cucu. Ya ampun, siapa yang kasih tahu tuh? Tuhan aja. Bukan main. Ini baru-baru ini nih. Pokoknya itu karena sibuk. Tiba-tiba saya bilang, Ibu Rohana istri saya yang baik itu pernah saya ajak ke sini ya, orangnya baik tambah. Saya bilang yang baik itu karena dia nggak ada di sini. Beta ini orang asing nih. Tunggu dulu, saya bilang dia baik. Yang baik itu karena tidak di sini. Kalau dia ada di sini, saya bilang yang baik Jadi saya bilang istri saya yang baik itu karena dia tidak ada di sini. Bingung ya. Udahlah itu beliau. Saya bilang gini, nah tolongin dong itu ambil buah di lemari itu nggak ada buah katanya udah sebulan nggak ada buah. Begitu. Wah pelit amat loh. Bukan pelit, nggak ada buah, nggak beli. Tadi ke pasar kenapa nggak beli? Lupa katanya. Ya, kamu lagi kepengen buah? Iya. Ya udah doa katanya. Ya, benar juga ya. Kisah nyata. Tiba-tiba itu ada pegawai yang suka tuntun jagain mama mertua saya datang nganterin surat. Ternyata dengan surat juga ada buah. Nah, jujur ya, lu telepon ya, suruh bawa buah dari sana. Enggak katanya, saya bawa kaget. Tuhan jawab kerinduan kita. Maka kalau kita ada apa, jangan langsung telepon orang minta sama dia. Daftar dulu ke Tuhan. Karena kalau kita daftar ke surga, Tuhan tuh banyak cara, banyak armada. Seringkali ada yang kita harap dia mau bantu tapi lama, betul gak? Ya mau bantu, ntar tapi besok. Kenapa besok? Gua belum sempat tuh. Makanya lebih baik kita daftar ke Tuhan dulu. Tuhan, pokoknya gua nggak mau tahu ya, mana yang lebih cepat. Jadi kalau kita ini paham, oh iya Tuhan yang menyediakan. Tapi ingat, pada umumnya Tuhan akan menyediakan buat kita lewat apa? Di manakah berkat bagi pedagang? Di pasar. Seorang pemberita Injil hidup dari Injil yang diberitakan. Jadi lewat pekerjaan Tuhan berkati kita, tapi ada satu saat pekerjaan kita tidak mampu mencukupi kita. Tuhan yang cukupkan. Maka kita jangan suka satronin orang ya. Kalau mau satronin siapa? Tuhan. Lalu kami orang Tapanuli bilangnya hijau gitu ya. Minta dong gitu. Hijau. Nah, kita angkat. Ingat gak nyanyian waktu kecil yang saya nyanyi di sini? Met,
Payas rohakot sasadaku Yesus dong aku toto. Ya kita nggak punya papa, nggak punya mama, dialah papa mama kita. Dia baik kepada kita. Makanya kita jangan suka sedih. Tuh aku sudah sendiri ini. Tidak. Kita tidak pernah sendiri. Dia selalu menyertai. Tapi kok nggak kelihatan ya pendeta Tuhan itu. Ya namanya Tuhan nggak boleh kelihatan. Yang kelihatan Tuhan. Orang nggak boleh kelihatan. Kalau Tuhan kelihatan bahaya, itu bukan Tuhan lagi. Jadi kita mesti pandai bersyukur atas kecukupan yang Tuhan berikan. Jangan suka ribut-ribut soal uang di rumah. Jangan suka ribut-ribut. Kita boleh berdebat dalam pengertian diskusi. Tidak setuju saya, boleh. Tapi ujung-ujungnya apa yang kita bergandengan tangan tumpang, kita berdoa Tuhan Yesus berkati. Besok kami belum ada untuk bayar ini, bayar itu. Dalam nama Tuhan Yesus ajaib. Kami pernah ya suatu ketika ada cicilan harus bayar nih besok. Ini udah lewat, saya cerita kalau udah lewat. Kalau belum mana saya berani, kan ada salah paham. Pendeta nyindir-nyindir nih ada maunya nih. Oh, enggak gitu. Semua kalau cerita soal berkat itu adalah kalau sudah terjadi. Kalau kesusahan pun karena kita bukan mau apa-apa, bukan mau bagi susah, tapi mau bagi kemenangan. Dan biar susah itu dulu saja. Kita sudah lewati. Kita akan selalu ada susah. Besok ada susah lagi. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita udah tunggu-tunggu nih. Ntar lagi dia tagih nih apa nih. Dia nggak tagih-tagih, tau nggak? Sampai bulan berikutnya baru datang tagihan. Dia bilang apa? Maaf ya, bulan lalu kita lupa nagih. Ada juga kan yang bayar, maaf ya kita belum bisa bayar bulan ini. Ini kisah nyata. Kita belum lupa nagih katanya. Karena kesalahan ada pada pihak kita. Ya udah bayar yang bulan ini aja. Yang kemarin itu nggak usah bayar. Hah? Lupa lagi dong. Keajaiban. Dan semua itu penuh dengan suka. Nggak ada yang ribut. Jadi kalau ada penagih hutang, doa saja hadapi. Biar kita dimaki-maki, kita tenang aja. Jangan kita sial lu baru sekali lu masih banyak. Ngomong bayar bah. Ya kita nggak bisa bayar ya itu kan memang salah kita dong. Kan dulu perjanjiannya lu bayar dulu tanggal sekian. Saya berdoa ke depan supaya cicilan kita sebelum tanggalnya udah dibayar. Nggak usah ditagih-tagih lagi. Amin. Bahkan saya berdoa supaya kita nggak usah pinjam lagi. Ya dalam bisnis pada umumnya sih tidak ada yang tidak pinjam karena sistem. Betul ya, kadang orang kasih dulu lalu kita jual dan seterusnya. Tapi maksud saya kita tidak mau ngutang-ngutang, apalagi nggak bayar. Ini khotbah kemana ya urusannya nih? Sekarang saya harus ke nomor 2 nih. Kita pandai mensyukuri keluarga yang dikaruniakan Tuhan. Coba lihat Bapak Ibu, keluarga itu datangnya dari mana? Apa kita bisa pilih keluarga kita? Ya bisa. Ya mungkin yang dimaksud dipilih istri, suami bisa. Tapi dalam pengertian siapa yang menyediakan? Tuhan. Coba lihat ya, nats berikut ini mengingatkan kita bagaimana asal usul sehingga kita punya jodoh. Walaupun ceritanya klasik. Menurut Kejadian 1 ayat 26-27, sebenarnya Tuhan sudah menciptakan manusia itu disebut sepasang, betul? Tapi ternyata prosesnya baru diceritakan dalam pasal 2. Sendirian dulu manusia disebut laki-laki hingga dia kesepian, betul tak? Dia tidak menemukan seorang penolong baginya. Tapi Tuhan berkata apa? Ayat 18 pasal 2 kita belajar. Tidak baik ya kalau manusia itu seorang diri saja, aku menjadikan penolong baginya sepadan dengan dia. Singkatnya ayat 19, 20, 21, 22, 23. Laki-laki itu dibuat apa? Hidup. Lalu dari tulang rusuknya dibangun siapa?
perempuan menjadi istri. Nah ini pesan rohaninya. Setelah dia bangun sudah ada. Ketika dia bangun sudah ada perempuan itu. Waktu dia tidur dibangun. Setelah dia ada, setelah dia bangun sudah ada. Sudah. Apa maksudnya itu? Jodoh kita Tuhan yang jadikan, diantar kepada kita. Maka jodoh itu jangan suka dipelototin. Lihat ini pujian pertama, jangan salah paham ya. Puji-pujian dengan pujian beda. Puji-pujian buat tuh, tapi pujian pertama ternyata pujian seorang suami terhadap istri. Lihat ayat 23. Belum ada Mazmur. Dikatakan apa? Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ayat 23. Ia akan disebut sebagai ayat 23. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Lihat, ada titik dua setelah, ada tanda petik setelah titik dua. Ini kalau dalam teks Ibrani-nya dia menjorok ke dalam lalu bentuknya puisi. Jadi ini nyanyian pertama nih. Jadi kita harus suka pujilah istri kita, suami kita. Kenapa? Kita nggak bayar apa-apa, dia ada di samping kita. Malah kalau suami itu istri dibeli, berarti itu bukan suami, bukan istri lagi. Entah apa itu. Nggak boleh dibeli suami, nggak boleh dibeli istri. Tapi ada maharnya mahal. Itu sebenarnya simbol saja, simbolik. Uang susu mana kebayar susu ibu berapa banyak? Nggak kebayar. Jangan suka bilang, sudah ya, mama mertua udah lunas. Lunas apa kok? Pukul kau nanti. Nggak bisa begitu. Itu cuma tradisi kultural. Bagian dari kita mengingat, oh ini adalah orang yang membesarkan. Saya justru harus rawat dia. Kalau dulu dia disusui oleh mamanya, sekarang aku suami yang harus berikan dia makanan. Dan dia menjaga aku, hidup bersama-sama, bersyukur. Kita tidak akan pernah dapat membeli suami atau istri. Justru kalau dibeli itu bukan suami, bukan istri, entah apa itu, bajingan. Coba soal anak, coba lihat nih anak nih. Dalam Mazmur 127 ayat 2, ayat 3 maaf, ayat 3. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Bisa kita beli anak? Anak itu titipan Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Tunggu pendeta, ayat ini berkata anak laki-laki aja milik pusaka. Mana perempuannya? Ya di dalam buah kandungan itu. Itu perwakilan. Lalu dia secara umum buah kandungan. Mana orang tahu buah kandungan zaman dahulu nggak bisa diprediksi nih laki-laki itu perempuan. Zaman sekarang ada alatnya diteropong. Dulu nggak bisa. Jadi laki-laki perempuan harus disyukuri. Jangan suka mengeluh. Anak kami ini cewek semua, kayak enak nih. Nggak boleh gitu kok sih. Bersyukur. Ini anak laki-laki semua, mau bosenin. Nggak boleh gitu sih kok. Bersyukur. Ntar juga dapat sepasang. Makanya menantu disebut anak menantu sepasang. Kita mesti bersyukur. Oh tapi nggak bisa, marganya hilang. Alah marga apa sih marga? Jangan suka lebih memuliakan kultur daripada akan semangat kekeluargaan. Jangan pandang sebelah mata, kalau cewek udah gak usah diurusin, biar orang lain yang ngurusin. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Baik istri, suami, anak, apalagi orang tua, itu anugerah. Bersyukur. Makanya kita harus hormat orang tua, sehormat. Begitu lihat papa mama sayang kita, atau kita
tunduk begini. Uhau namanya apa? Uhau. Jangan suka melawan. Jangan boleh. Kita mesti ya papa, ya mama, sayang. Pendeta ini kayak nggak tahu orang tua juga bisa salah. Ya bisa salah bukan berarti kita tidak hormat. Siapa juga bisa salah, hanya Tuhan yang tidak bisa salah. Tapi masa kita kehilangan upah gara-gara kita hakimi orang tua kita? Wow, pendeta ini yang bela-belain orang tua saya cerai, tahu nggak? Kita terlantar. Kawan, apakah Anda tahu alasan orang tua mau cerai? Enggak, makanya lo. Udahlah. Tapi saya nggak kenal orang tua saya nggak bisa hormat. Dan saya benci kalau ketemu gue jambak. Kenapa ninggalin gue? Kita nggak tahu Bapak Ibu persoalan waktu itu. Coba nih ya, dalam Alkitab, zaman Firaun, anak-anak kecil dibunuh-bunuhin atau dibuang. Apa itu karena orang tuanya? Saya tidak membela yang salah, tapi ada satu kasus atau peristiwa kita nggak paham. Tapi yang penting siapa yang jaga pelihara kita? Tuhan. Makanya kemarin kita ada pelayanan panti asuhan beberapa kali sepanjang dalam rangka Natal. Nanti ada di panti asuhan lagi, dan panti Werda juga. Semua orang-orang yang katanya sendirian. Tuhan sayang gak? Jangan suka kita merasa habis dah saya. Enggak. Biar kita gak punya anak, gak ada orang tua, kita gak habis. Masih ada tuh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Lihat orang tua bersyukur, lihat anak bersyukur. Jadi kalau anak lagi tidur, kita mau siapa? Senyum. Belajar begitu. Itu tanda kita kalau kita lihat orang tua senyum juga. Itu tanda bersyukur. Ya, udah bosan ya, udah capek ya. Udah habis waktu. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu ya, diberkatilah orang yang hormat orang tua. Betul? Coba lihat dulu dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Tolong kita baca sama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di. Mau panjang umur? Mau berbahagia? Hormat orang tua. Enggak ada cara lain. Biar katanya tuh anak bodoh tuh, diculun tuh, biarin. Saya sayang mama, sayang papa, saya diberkati. Gak ada urusan sama kalian, tukang kecor, nyinyir, gak ada urusan. Aku diberkati sepanjang hidup. Diberkati. Terjadi firman ini bagi saya, diberkati. Nah, tanda kita hormat orang tua apa? Saya tidak mau bicara waktu kecil. Kalau waktu kecil sudahlah, mungkin kita tidak hormat orang tua karena nggak paham. Tapi sekarang sudah dewasa, mulai kapan kita terlihat benar menghormati orang tua? Saat perjodohan. Jangan tega-teganya nggak minta restu. Bahkan sebelum minta restu tanya, Papa ini cocok nggak buat saya? Gitu. Menurut Alkitab Bapak Ibu, ini bukan ngada-ngada. Menurut Alkitab perjodohan yang sebenarnya itu barang-barang dicari. Bukan ditentukan oleh si anak sendiri. Nah sekarang ini lihat ya, rusaknya masyarakat dunia mulai merasa tidak perlu orang tua. Saya sudah pernah bahas itu di sini. Betul?
Jangan berani-berani tinggalkan rumah orang tua kecuali dalam rangka berumah tangga. Lihat kembali Kejadian 2:24. Lihat prosesnya. Kejadian 2:24. Karena itu seorang laki-laki, perempuan juga ya, akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istri. Jadi boleh meninggalkan rumah mama, rumah papa dalam pengertian meninggalkan secara seutuhnya. Kalau apa? Bukan, oh nggak boleh kuliah di tempat lain, bukan begitu. Oh nggak boleh ya ngekos dalam rangka kerja supaya lebih dekat ke perusahaan, bukan begitu. Nggak boleh tinggal di mes, rumah jauh dari orang tua, bukan begitu. Ini adalah bagaimana kita meninggalkan orang tua kita baik-baik. Jangan kabur dari rumah orang tua. Jangan berlawanan dengan orang tua. Biarlah orang tua yang mengantarkan kita ke pelaminan. Amin. Makanya kalau orang tanya gini, pendeta, pacar yang baik buat saya yang mana ya? Wah, saya nggak tahu Tuhan, kecuali dua hal. Satu, ya selain takut akan Tuhan, dia memang sayang padamu. Cirinya apa? Kau sakit ditanyain, kau susah didoain. Satu lagi apa? Tuh dia hormat orang tuamu. Jangan pernah menikahi orang yang gak hormat sama orang tua kita. Hancur. Ini penelitian resmi Bapak Ibu. Perceraian susah terjadi ketika menantu hormat mertua. Sama itu dengan keluarga gini. Maaf ya, bukan gak ada persoalan. Kita antar bersaudara, saudara-saudara nih, anak-anak papa mama kita, bisa ribut gak sama kita? Banyak yang ngekiin kita juga gak? Tapi kok kita tetap sayang karena apa? Hormat orang? Selama kita hormat orang tua, kita sayang saudara. Nah, kalau kita sudah tidak hormat mertua, pasti itu kita nggak sayang sama pasangan kita. Jadi berbahagialah kalau hubungan menantu mertua itu juga yang harus dibangun. Sayangi menantu kita, itu adalah anugerah apa pendeta, menantu saya, gara-gara mantu saya tuh anak saya jadi pergi. Ya jangan gitu sih. Kan firman Tuhan berkata ada saatnya anak kita pergi. Kita mesti doa. Tapi pendeta begini, runyamnya adalah saya punya menantu itu bukan orang percaya Tuhan. Ya sedih juga ya. Nah sekarang jangan takut. Bagaimana supaya dia Kenapa dia belum percaya? Ya karena nggak ada yang membimbing dia dulu. Nah sekarang kita percaya nggak dia bisa percaya? Lakukan sesuatu. Jangan hanya mengecam aja. Amin ya. Apalagi keluarga pendeta. Jangan sampai anggota keluarga kita menikah dengan yang belum percaya Tuhan. Setuju? Amin. Setuju? Tapi katakanlah nih ternyata terjadi juga, apa yang harus kita lakukan? Kita bilang pecah telur satu, hilang, gua nggak mau tahu. Jangan. Justru kita bilang apa? Wah kerjaan berat nih, tertantang kita ya enggak? Mana dia ikan hiunya? Aku akan berdoa puasa buat menantuku. Aku akan menjadi Naomi baginya dan dia akan menjadi Ruth bagiku. Begitu kan? Tidak ada yang mustahil. Jangan kita dia nggak percaya, nggak usah anggap. Keliru. Amit-amit ya, jangan sampai ada anggota keluarga kita keluarga di dalam Tuhan menikah dengan yang belum tapi kalau itu terjadi jangan malah dicoret. Maka di dalam Alkitab dikatakan 1 Korintus pasal 7, jangan bercerai karena beda agama. Jangan bercerai karena beda agama. Malah kita harus banyak berdoa, disucikan Tuhan. Dan percaya nggak doa syafaat itu berkuasa? Amin. Tolong lihat saya Bapak Ibu, apa pernah pendoa syafaat dipermalukan Tuhan? Tuhan bilang apa pada pendoa syafaat? Sebenarnya gue mau hajar tuh orang, tapi karena lu doain ya. Beneran. Dalam Alkitab tuh, aku sebenarnya nggak mau pandang dia, tapi karena kamu. Saya bukan mau aneh-aneh doa syafaat. Kalau kita berdoa syafaat,
Itu apalagi kalau ini hal lain ya, nanti itu saya percepat deh janji. Ini mumpung di sini. Gini, misalnya ada orang sakit parah. Tuh, kalau orang sakit parah jangan disia-siakan. Itu kesempatan dia diselamatkan. Jangan-jangan kita berdoa terakhir buat dia, biar dia diselamatkan juga. Ayatnya mana pendeta? Coba kita lihat Yakobus pasal 5 ayat 15-16. Yakobus pasal 5 ayat 15-16. Ayat 14-15. Ayat 14-15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah yang memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Coba. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Ini yang indah. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diam. Haleluya. Jika kita orang udah sekarat nih, gak percaya Tuhan, justru kita kesempatan nih, Tuhan jangan-jangan aku berdoa terakhir nih, aku tidak mau sia-sia, yang lainnya urusan Tuhan. Saya mau melakukan tugasku dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni dosanya. Dan saya percaya Bapak Ibu, ini iman saya. Walaupun dia secara fisik sudah lemah, tapi dia masih bisa mendengar secara spiritual. Makanya kadang-kadang dia bisa berderai air. Kita bukan dokter, kita nggak paham manusia urusannya seluruhnya, tapi kita pegang saja. Makanya kalau kita punya anak nakal, jangan kita bohong. Setuju? Terus dalam nama Tuhan Yesus, anakku bisa berubah percaya Tuhan. Suamiku juga begitu. Siapapun anggota keluargaku biar tercatat dalam kitab kehidupan, terdaftar dalam kerajaan Allah dalam nama Tuhan Yesus. Dan doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasa. Jadi Tuhan itu ajaibnya, sangat menghormati para pendoa syafaat. Dan sesungguhnya kita bisa percaya Tuhan juga karena ada yang doain kita. Betul? Siapa pendeta nggak kelihatan? Pendoa syafaat memang nggak akan kelihatan, tapi dia doa buat kita. Amin. Saya udah capek. Tapi ayat tadi itu kan baru ayat 3 itu ya. Sekarang kita ayat 4. Sebentar saja ayat 4 Efesus 6 tadi. Jangan cuma orang tua yang disayang anak, tapi juga orang tua harus sabar terhadap anak. Coba lihat ya, dalam ayat 4 dikatakan apa? Hai kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat. Sabar ya terhadap anak-anak kita. Gimana nanti masa depannya? Jangan takut, yang penting kita doa. Lalu yang ketiga adalah kita bersyukur atas kesulitan yang diizinkan Tuhan. Alasannya apa? Karena lewat kesulitan itu Tuhan memperlihatkan kepada kita pertolongan yang ajaib. Setuju? Kalau kita mengalami masalah, maka jangan hanya lihat faktor historis negatif. Masih ingat? Coba gara-gara siapa nih? Jangan hanya gara-gara siapa. Itulah faktor-faktor negatif historis masa lalu, gara-gara ini, gara-gara itu. Ingat, kita punya masalah terjadi bukan hanya karena masa lalu yang suram, tapi juga demi masa depan yang lebih baik. Bukan karena siapa yang dulu, tapi supaya apa nanti. Itulah yang dikatakan oleh Yusuf. Kalian berkata yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mengubahnya untuk kebaikan. Jujur ya Bapak Ibu, kalau kita dulu dielu-elukan, semua orang gak pernah menghambat kita sama sekali. Pintar gak kita sekarang? Nggak akan. Jadi kesusahan itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita lebih dekat padanya. Ya, jangan salah paham ya. Seharusnya yang dulu nyakitin kita bilang apa? Kamseko, kenapa kamseko? Gue jadi salah dulu, jadi salah nih. Enggak, gara-gara koci dulu nolak saya nih, akhirnya jadi nah ya dekat sama Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata apa?
Celakalah kamu kalau semua orang memuji-muji kamu. Tapi berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah mereka yang teraniaya oleh karena kebenaran. Tuhan tidak pernah tutup mata. Dia tahu pergumulan kita, sakit kita, susah kita, kekurangan kita. Dia lihat kita. Izinkan saya membahas satu ayat saja urusan ini, boleh? Lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Ini ayat kan umum, tapi coba kita lihat lagi 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Tidak akan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, ayat pasal 10. Coba saya lihat dulu. Pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apa maksud ayat ini? Jalan keluar itu di awal, di tengah, atau di akhir pada menurut ayat ini? Di akhir. Kenapa ya di akhir? Kenapa nggak di depan aja? Apa maksudnya ini? Selama kamu menanggungnya diberi kekuatan. Kalau kamu sudah tidak kuat, baru Dia buka. Haleluya, tepuk tangan. Bisa melihat ada handphone di tangan. Ya udahlah, hatimu bersih, bersuka cita. Jadi kalau belum ada jalan keluar, berarti di mata Tuhan kita masih kuat, gitu pandangannya. Kalau kita sudah tidak kuat, Tuhan buka jalan. Amin. Kalau belum ada jalan, kita berarti masih kuat. Karena ada rencana Tuhan. Seperti mama itu. Ya, Ibu Rohana kembali ya. Dulu saya suka, dia ada anak, jangan jatuh gitu. Dia bilang apa? Jangan Paul, itu anak harus berdiri, harus dikasih ruang bergerak. Kita liatin aja, kata istri saya itu kan pendidikannya barat ya, jadi dia itu mandiri itu. Jangan anak-anak suka digendong, disuapin, jangan katanya. Ntar nggak mandiri, nggak pinter. Ya itu pola beda-beda ya. Saya tidak katakan mana yang lebih baik, masing-masing komunitas lah. Tapi maksudnya begini. Terus apa yang kita lakukan? Lihatin aja. Kalau dia udah mulai ada tanda-tanda mau jatuh, baru kita, mama yang baik. Tuhan tidak memanja kita, tapi Tuhan juga tidak pernah kejam sama kita. Setuju? Dia tahu Bapak Ibu apa yang kita alami. Pegang ini. Kalau belum ada jalan keluar, berarti di mata Tuhan kita masih kuat. Ya boleh aja kita merasa nggak kuat. Tapi kalau kita merasa nggak kuat, bilang apa? Kenapa saya nggak kuat ya Tuhan? Tuhan bilang apa? Nih aku beri kekuatan. Kalau sudah tidak kuat, apa yang Tuhan buka? Perlu nggak kuat ya? Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Karena kesusahan sehari cukup untuk setiap hari ada kesusahannya sendiri. Siapapun presidennya, gubernurnya, nggak lantas datang ke rumah kita langsung. Hanya Tuhan yang lantas datang ke rumah kita, memberkati rumah kita, memberkati keluarga kita, memberkati tempat adonan kita, tempat masak kita, tempat cuci kita, toko kita, lapak kita, perusahaan kita, tempat tidur kita. Dia bapak mama yang baik. Ayat satu lagi kok. Ini habis ini sudah saya deh ya. Tanggung. Saya tahu ibu-ibu ada mau berbenaya. Lihat tadi Mazmur lagi kok.
tadi kelupaan soalnya. Mazmur 127 ayat 2. Ini jangan salah paham nih ayatnya. Ini ingat. Mazmur 127 ayat 2. 1, 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jam malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi mari kita tidur. Lalu apa maksud ayat ini? Kita diberkati saat tidur supaya kita bangun ambil berkat. Mama suruh kalian tidur siang itu kami teratur. Tidur siang, pulang sekolah tidur siang, bangun, ayo makan, dia kasih kudapan. Oh mama, jangan tidur terus nanti kau nggak makan. Bangun, Tuhan sudah sediakan berkat. Tidur nggak akan ada berkat. Jangan menyukai tempat tidur. Bangun, ambil berkatmu di pasar, ambil berkatmu di pabrik, sesuai dengan talenta, pasti pulang membawa banyak berkat. Itu janji Tuhan. Lalu adalah kita pandai mensyukuri keselamatan yang disediakan Tuhan. Ini begini aja lah. Kita baca satu ayat saja di sini, doa tutup ya. Saya sudah merasa Bapak Ibu sudah begitu baik memberi waktu yang banyak pada saya. Lukas 10 ayat 20. Ini ayat indah sekali dan setelah itu selesai dulu Bapak Ibu. Injil Lukas pasal 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu tamu kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Siapa yang daftarin? Siapa yang daftarin? Apa pernah kita daftar? Bersyukur karena kasih karunia kita diselam. Pernah kita undang Yesus untuk disalibkan? Dia disalibkan ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Karena kasih karunia. Upah dosa adalah maut, tapi Kristus menyelamatkan. Ya, kita di penghujung hidup kita harus pandai terima kasih Tuhan. Aduh, Tuhan sudah daftarkan aku di sorga. Kalau kita meninggal kembali ke mana? Surga. Benar pendeta, benar. Tuhan gak mau kita masuk neraka. Apa guna sesi dunia kau miliki jiwamu? Binasa. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu sudah memberikan waktu mendengar ya. Kapan-kapan kita jumpa lagi ya. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah persekutuan doa kami ini diurapi terus. Berkati Pendeta Steve, juga Ibu Lina yang baik hati, keluarga besarnya, semua pengurus PD ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang selalu urunan waktu, tenaga, juga hal-hal lainnya. Terima kasih yang selalu berbagi makanan konsumsi. Terima kasih untuk semua yang suka memberi persembahan. Terima kasih yang suka mengajak orang datang kemari. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Biar kami tahun ini diberkati lebih lagi. Kami penuh syukur tahun ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin.